Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu. Di video kali ini kami akan membahas informasi resmi berdasarkan Juknis baik dari Kemdikbud maupun Kemenak Bapak Ibu. Ada beberapa ya, bahkan ada sampai 10 kategori guru yang dihentikan tunjangan profesi gurunya, tunjangan sertifikasinya di tahun 2023 ini. Yang mana itu kategori guru yang mana saja kami akan bahas ya. Jadi untuk Kemdikbud, guru-guru non Kemdikbud, kami akan mengutip referensinya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4 tahun 2022. Ini tentang petunjuk teknis, pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil. Kalau untuk naungan Kemenak Bapak Ibu, kami akan mengutip keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7475 tentang petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah tahun anggaran 2023. Jadi untuk Kemenak ini sudah Juknis terbaru, Juknis tunjangan profesi guru tahun 2023 ya. Seperti itu. Ya, kami mulai dari naungan Kemenak ya. Kami lanjut dulu. Untuk naungan Kemenak Bapak Ibu ada beberapa kategori yang akan berhenti tunjangan profesinya ya. Berdasarkan aturan ini perlu diketahui oleh rekan-rekan guru. Yang pertama pasti ya meninggal dunia, otomatis ini tentu. Kemudian yang kedua ini tidak perlu kita bahas ya. Yang kedua adalah memasuki usia 60 tahun bagi guru, artinya sudah memasuki masa pensiun, ini juga sudah pasti ya, tidak perlu kita bahas. Kemudian tidak menjalankan tugas sesuai kewajibannya. Ini nih. Di poin C, dihentikan tunjangan profesinya jika tidak menjalankan tugas sesuai kewajibannya. Akan ada Bapak Ibu penjelasan lebih lanjut terkait ini. Kami akan bahas, kami tuntaskan dulu sampai ke poin J ya. Yang ke D adalah berhalangan tetap sehingga tidak menjalankan tugas. Ini juga ada Bapak Ibu. Kemudian ada pembahasannya. Kemudian beralih tugas atau mutasi dari fungsional guru ya ke jabatan struktural. Misalnya dari guru dimutasi ke kantor seperti itu, kantor Kemenak, kantor dinas, seterusnya itu dari fungsional ke struktural. Kemudian yang keenam, memiliki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan serdik atau ijazah S1-nya. Kemudian sedang menjalani hukuman akibat melakukan tindakan melawan hukum. Kemudian yang sudah inkraf ya, kemudian tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan, dan terakhir tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan Bapak Ibu. Nah, terkait berhalangan tetap, terkait ini cuti, kemudian tidak masuk kerja dan tidak menjalankan tugas kewajibannya, ini bisa dihentikan. Dan seperti apa regulasi detailnya? Berikut ini pembahasannya Bapak Ibu. Nah, dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini ada satu poin ya, satu poin yang perlu diketahui oleh rekan-rekan guru menjadi warning. Di poin nomor 2 itu disebutkan tunjangan profesi tidak dibayarkan kepada. Jadi ada 6 kategori guru yang tahun 2023 ini tidak berhak mendapatkan tunjangan profesi meskipun sudah sertifikasi. Ya, ini saya perlu diketahui ya. Yang pertama, guru, kepala atau pengawas madrasah yang tidak hadir total 3 hari atau lebih dalam bulan berjalan tanpa keterangan yang sah. Jadi kalau lebih dari 3 hari Bapak Ibu tidak hadir tanpa keterangan yang sah dalam, atau mungkin absent ya kalau siswa alpa seperti itu, maka itu Bapak Ibu haknya untuk mendapatkan tunjangan profesi dicabut. Ya, jadi ini sekali lagi warning, peringatan supaya perlu diantisipasi ya, jangan sampai terjadi. Kemudian yang kedua, guru, kepala atau pengawas madrasah yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 14 hari. Kalaupun memang sakit, Bapak Ibu, ya sakit itu kan sesuatu yang di luar dari kendali kita seperti itu. Dan sakit itu, kalaupun sakit itu diberikan toleransi sampai 14 hari. Ketika lebih dari 14 hari, maka hak untuk tunjangan profesinya dicabut seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru, kepala, dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti alasan penting lebih dari 6 hari.
Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu cuti karena sesuatu yang urgent, mendesak ya, penting seperti itu ditoleransi sampai 6 hari saja. Lebih dari 6 hari, maka itu sekali lagi tunjangan profesinya dicabut seperti itu. Kemudian guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Terus yang kelima, guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan biaya sendiri tanpa menggunakan hak cuti. Jadi kalau Bapak Ibu pergi haji atau umrah, itu tunjangan profesinya tetap bisa berjalan dengan catatan Bapak Ibu pakai hak cutinya. Jadi ada cutinya, cuti besar. Kalau berangkat umroh dan haji tanpa cuti, maka konsekuensinya tunjangan profesinya itu tidak berjalan Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja, yang penting ada keterangan resminya berupa cuti seperti itu. Kemudian yang keenam, guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan studi perkuliahan menggunakan biaya dari pemerintah atau sponsor pada bulan ke-7 sejak perkuliahan dimulai dan dibayarkan kembali pada saat tugas belajarnya selesai. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mendapatkan beasiswa tugas belajar ya dari pemerintah atau sponsor, misalnya lanjut S2 atau S3, tunjangan profesinya itu di stop pada bulan ke-7 sejak perkuliahan dimulai. Jadi bulan 1 sampai 6 itu masih menerima, nanti di bulan ke-7 baru dihentikan sampai Bapak Ibu dinyatakan selesai proses pendidikannya. Nah, itu tadi untuk naungan Kemenak ya, Kemenak. Sekarang kita melangkah ke naungan Kemdikbud. Di naungan Kemdikbud sendiri untuk saat ini belum dirilis regulasi terbaru untuk Juknis 2023 TPG, sehingga yang saat ini masih berlaku ini Bapak Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Kita belum tahu pasti apakah ada Juknis baru atau tetap mengacu pada Juknis ini ya, seperti itu. Di pasal 16 di Permendikbud nomor 4 ini ditentukan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menghentikan, ya memang ada kata menghentikan, tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil guru ASN di daerah jika ASN tersebut yang pertama meninggal dunia, ya ini tentu ya, kemudian pensiun sama tadi di Kemenak, tidak perlu kita bahas tentu, kemudian mengundurkan diri atas permintaan sendiri, kemudian dipidana penjara. Jadi jika seorang guru dipidana penjara, kemudian putusan pengadilan itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka konsekuensinya TPG-nya akan di stop. Kemudian tugas belajar, mendapatkan tugas belajar. Ini banyak ditanyakan nih, apakah kalau lanjut S2, S3 kemudian dapat tugas belajar, tunjangan profesi tetap jalan atau seperti apa? Jadi, kalau berdasarkan regulasi ini ternyata tidak Bapak Ibu. Itu tugas belajar, otomatis tunjangan profesi akan berhenti seperti itu. Kemudian tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru, sama di Kemenak tadi kalau berpindah dari fungsional guru ke struktural, seperti itu. Nah, untuk naungan Kemdikbud, yang kami temukan pasal 16 ini saja yang mengatur tentang penghentian tunjangan profesi guru, seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ada regulasi yang lebih detail yang Bapak Ibu ketahui, kita diskusikan di kolom komentar. Bapak Ibu mohon disampaikan di kolom komentar untuk menambah informasi, karena memang channel ini disediakan untuk media sharing guru-guru di Indonesia, seperti itu. Kami hanya pemantik topik ya. Tentu banyak hal yang Bapak Ibu mungkin ketahui, admin belum ketahui, kita bisa sharing di kolom komentar, sehingga apa yang Bapak Ibu ketahui, admin ketahui, ketemu dan menjadi media informasi untuk seluruh guru di Indonesia, bisa ditemukan di kolom komentar, seperti itu. Demikian informasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buang ini tempat sampah. Tempat sampah yang udah kita. Boleh.